Halo sahabat Quote Film, berikut kami tampilkan review salah satu film terbaik dari tanah India berjudul PK. Film berdurasi 153 menit ini telah menghabiskan budget sekitar 13 juta US dollar dan mengangkat tema yang cukup sensitif, yaitu banyaknya jenis agama-agama di dunia ini, sehingga justru mengaburkan Tuhan sebagai pencipta manusia itu sendiri. Drama komedi satir Hindia Basutan Rajkumar Hirani sangat kami rekomendasikan untuk ditonton sahabat. Gimana sih cerita serunya si ganteng Aamir Khan dan si cantik Anushka Sharma di film tersebut? Yuk check it out, kita langsung saja ke filmnya. Film ini bermula dari sebuah UFO yang menurunkan alien ke bumi dengan tanpa busana, yang ternyata adalah Aamir Khan, sang mega bintang Bollywood. Tiba-tiba ada seorang yang melihat keanehan karena dia melihat seorang tanpa busana sedang berjalan di tengah padang pasir. Lalu orang tersebut merampas kalung yang dipakai si pria telanjang tersebut. Si alien pun sontak kebingungan dan bergegas mengejar orang tersebut, di mana ternyata kalung tersebut adalah sebuah remote control untuk menghubungkan antara dirinya dan juga pesawat UFO tersebut agar bisa kembali ke planetnya. Scene kemudian berganti di negara benua Eropa, di mana ada seorang wanita bernama Jagu yang diperankan oleh Anushka Sharma, yang akan menonton pertunjukan legenda film India Amitabh Bachchan. Namun sayangnya kehabisan tiket. Di situ dia bertemu dengan seorang pria tampan bernama Sarfaraz, di mana dia adalah seorang keturunan Pakistan yang beragama Islam. Di lokasi tersebut mereka ketemu dengan seorang calo yang menjual harga tiket 10 kali lipat dari harga normalnya. Ternyata tidak hanya di Indonesia ya sahabat, adanya praktik calo yang seenak udelnya menaikkan harga tiket. Singkat cerita, keduanya kemudian akhirnya saling jatuh cinta. Kemudian Jagu meminta restu kepada orang tuanya dan memberitahu bahwa dia sekarang sudah punya pacar. Namun sayang, orang tua Jagu tidak setuju karena melihat fakta bahwa si Sarfaraz tersebut adalah orang Pakistan dan juga beragama Islam, di mana orang tua Jagu merasa bahwa itu adalah sebuah aib. Kemudian Jagu dengan masih menggunakan video call disuruh untuk menghadap kepada pendeta orang tua tersebut. Setelah disuruh bersujud, si pendeta pun meramalkan bahwa si Sarfaraz adalah seorang penipu dan kisah cintanya akan berakhir tragis. Merasa tidak percaya, Jagu pun menuntut Sarfaraz untuk segera menikahinya besok pagi langsung. Ia akan membuktikan bahwa ramalan si pendeta itu tidak benar dan cinta mereka tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Setelah di gereja, Jagu yang sedang menunggu dengan senang hati berharap bahwa pasangannya datang. Tiba-tiba dia mendapat surat dari seorang bocah kecil dan ternyata isi surat tersebut mengatakan bahwa Sarfaraz dia tidak jadi menikahinya dan meminta untuk tidak menghubunginya lagi. Patah hati banget ini si Jagu ya. Dengan perasaan hancur lebur, akhirnya Jagu memutuskan untuk pulang ke New Delhi. Sesampainya di India, Jagu yang bekerja menjadi seorang reporter melihat orang aneh di stasiun. Ternyata si alien tersebut diketahui bernama Peki, atau dalam bahasa India berarti pemabuk. Pemabuk itu sedang mencari Tuhan dengan cara menyebarkan brosur kepada semua orang. Merasa penasaran, akhirnya Jagu pun bertanya kepada PK tentang alasan kenapa dia menyebarkan brosur bertuliskan mencari Tuhan. Selain itu,
Jagu pun menanyakan kenapa pakai helm kuning, dan itu dijelaskan oleh si alien bahwa warna kuning ini bisa terlihat dari jauh. Makanya taksi berwarna kuning dan tanda jalan juga kebanyakan berwarna kuning. Dia beranggapan ketika dia pakai helm kuning maka akan mudah dilihat oleh Tuhan. Si Jagu yang bekerja sebagai reporter dan merasa sudah bosan dengan liputan-liputannya ironis dan terkesan dipaksakan, mencoba melaporkan kepada atasannya tentang ide gilanya, yaitu meliput orang aneh yang sedang mencari Tuhan. Tetapi sang atasan tidak setuju karena menganggap bahwa cerita mencari Tuhan itu soal biasa, tapi menemukan Tuhan itu baru luar biasa. Namun tanpa sengaja di jalan Jagu kembali melihat Peke sedang mencuri uang di kotak amal di sebuah tempat ibadah. Merasa ketahuan, dengan tenangnya si Peke membuka koper dan menempelkan jimat bergambar Tuhan dari kepercayaan mereka. Sontak warga yang mempergokinya pun tidak berani memukulnya karena terlihat ada gambar dewa di pipi Peke. Jagu yang banyak akal segera memasukkan dompet ke dalam kotak amal dan berkata bahwa orang tersebut tidak mencuri, melainkan sedang berusaha mengambil dompet si cewek tersebut. Wah, untung si Jagu datang di saat yang tepat ya sahabat. Jagu lalu bertanya di mana dia tinggal, dan PK pun menjawab, ia tidur di kamar yang gratis, yaitu penjara. PK pun menjelaskan gimana caranya agar setiap hari ia dapat dipenjara dengan cara mengencingi tembok di tengah jalan. Benar-benar ide yang super brilian. Jagu yang kadang penasaran dan ingin menginterview PK mencoba menyogok sipir, dan akhirnya dengan beberapa uang Jagu diperbolehkan masuk ke dalam sel bersama PK. Dan disitulah Jagu mengetahui jika PK adalah makhluk alien yang berniat menyelidiki perilaku bangsa bumi. PK pun menjelaskan kronologis awal dia datang ke bumi. Betapa ia merasa bingung karena orang bumi itu kulitnya beda-beda. Ada yang berwarna putih, ada juga yang hitam. Dia juga melihat mobil bergoyang seperti di Cipanas ya sahabat. Mereka juga melihat bahwa jika seorang mau meminta makan, cukup dengan menunjukkan kertas bergambar seseorang. Akhirnya dia mengumpulkan gambar-gambar orang tersebut dari poster, koran, dan juga buku. Scene pun berganti. PK yang membuat onar karena bingung itu pun lari dikejar orang dan tiba-tiba tertabrak sebuah truk yang ternyata si supir truk itu adalah Sanjay Dutt, si bintang film kawakan tanah Hindustan. Karena PK tidak mau bicara, si Sanjay Dutt menganggap bahwa PK ini gagar otak, padahal dia memang tidak mengerti bahasa orang bumi. Lalu PK dibawa ke tempat lokalisasi untuk dicarikan hiburan dan dipesankan satu cewek cantik, barangkali ingatannya bisa kembali. Bukannya bercinta, si PK justru hanya memegang tangan si wanita tersebut selama 6 jam. Ternyata PK melakukan itu untuk membaca pikiran orang bumi agar mengerti bahasa kita sahabat, dengan cara mengkopi semua pengetahuan dari wanita tersebut. Setelah dia bisa berbahasa manusia, PK pun membangunkan si Sanjay Dutt dan menceritakan tentang remote kontrolnya yang telah dicuri. Merasa iba, Sanjay Dutt hanya bisa memberikan saran bahwa mungkin remote kontrolnya telah dijual di New Delhi, di mana di kota tersebut pusatnya penjualan barang curian, terutama barang-barang antik. PK pun bergegas menaiki bis menuju New Delhi untuk mencari remote kontrolnya dan berharap dia dapat segera pulang ke planetnya. Setelah dia menanyakan orang-orang, dia mendapat jawaban yang sama, yaitu hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Sehingga dia merasa bahwa dia harus mencari Tuhan untuk dapat menemukan remote kontrolnya kembali.
Pada saat dia mencari Tuhan, dia melihat orang-orang berdoa kepada Tuhan melalui sebuah patung. Ia pun segera membeli sebuah patung kecil di mana banyak orang menyembahnya. Kemudian dia meminta kepada patung tersebut makanan. Ajaibnya sahabat, Pekah langsung mendapatkan makanan seketika. Dari situ dia merasa bahwa ini ajaib sekali. Pekah pun langsung meminta kepada Tuhan untuk mengembalikan remote kontrolnya. Ternyata si Tuhan kecil itu tidak dapat mengabulkan permintaannya. Dia pun mengembalikan kepada si penjual Tuhan dan komplain bahwa Tuhan yang ia jual baterainya habis karena tidak bisa mewujudkan keinginannya si Pekah tersebut. Pekah justru dibuat bingung dengan jawaban si penjual, apalagi setelah mendengar bahwa dia yang menciptakan Tuhan kecil tersebut. Tapi salah satu pedagang yang licik justru memanfaatkan kepolosan Pekah dan berkata bahwa Tuhan bisa memenuhi permintaan dengan cara kau membeli sesajen dan memintanya ke kuil. Tanpa pikir panjang, Pekah pun menuruti apa kata pedagang tersebut dan segera mengantri di kuil dengan sajen di tangannya. Ternyata dia justru diusir karena terus meminta remote kontrolnya. Sementara antrian jamaah penuh sesak sehingga dia diusir dari kuil tersebut. Ia pun melapor kepada polisi. Dan oleh polisi yang mengira bahwa Pekah beragama Kristen itu menyuruhnya untuk beribadah ke gereja. Di gereja Pekah yang lugu itu pun membawa serta sesajen ala orang Hindu ke sana. Jamaat gereja yang sedang ritual kebaktian dibuat bingung oleh Pekah tersebut. Setelah dia diusir dari gereja, Pekah pun terus berusaha mencari Tuhan di berbagai rumah ibadah semua agama dengan pemahaman yang keliru. Bahkan Pekah sempat membawa anggur yang biasa digunakan sebagai media ritual bagi orang Katolik itu ke masjid. Wah, parah ini si Pekah ya. Tentu saja hal itu membuat marah orang Muslim dan langsung mengejar Pekah. Dasar Pekah gila ya. Ia justru mendatangi rumah sakit dan mencari stempel agama di tubuh bayi. Dan tindakannya itu tentu saja membuat security rumah sakit mengejarnya. Akhirnya setelah capek mencari Tuhan di semua agama, dia pun mengadu kepada sekumpulan patung-patung. Pekah pun meminta dengan sangat kepada Tuhan bahwa dia sangat memerlukan remote control tersebut. Nah, disitulah dia mendapatkan ide untuk menyebarkan brosur dalam rangka mencari Tuhan. Saat menyebarkan brosur, dia melihat ada orang berkostum Dewa Siwa yang sesuai dengan gambar brosurnya. Pekah yang menganggap orang tersebut adalah Tuhan meminta remote kontrolnya dikembalikan. Si Dewa Siwa yang bingung dengan apa yang dibicarakan Pekah pun akhirnya berlari melewati perkampungan hingga sesampainya mereka di gedung megah di mana Tapaswi si pendeta sedang melakukan ritual keagamaan. Betapa kagetnya si Pekah, ternyata dia melihat remote kontrolnya itu ada di atas panggung. Di tengah kegembiraan yang luar biasa, dengan polosnya Pekah langsung hendak mengambil remote control tersebut, yang tentu langsung diusir oleh security dan dilemparkan di tengah jalan. Kasihan juga ya si Pekah. Oke sahabat QF, kita lanjutkan filmnya di part selanjutnya.